Kita akan masuk ke topik pembahasan baru yang lanjutan dari pertemuan kemarin, yakni tentang magnet di sekitar arus listrik atau biasa dikenal dengan listrik magnet. Jadi kalau kita baca di materinya yang ada di buku di halaman 282, di sana disebutkan salah satu percobaan dari Ørsted yang menyatakan bahwa ternyata ketika jadi dia begini kasusnya, ini kawat, yang ini dia tanpa listrik, kemudian di sini ada arus listrik, di sini ada arus listrik. Nah, percobaan pertama, jadi dia dekatkan, ini ada kawat, kemudian di dekatnya, di bagian atasnya itu dikasih magnet jarum. Nah, ini magnet jarum. Nah, ketika dia tidak ada listrik di percobaan pertama, itu ternyata magnet jarumnya tidak bereaksi. Nah, tidak bereaksi sama sekali. Ini kutub utaranya magnet ya. Jadi ketika dia tidak diberi arus, itu dia tidak bereaksi. Magnet jarumnya tetap seperti ini. Nah, kemudian dia melakukan percobaan ketika arusnya dibuat arah ke bawah. Nah, ketika arusnya dibuat ke arah ke bawah, maka ternyata magnet jarumnya ini dia menyimpang. Bentuk penyimpangannya begini. Nah, jadi magnet jarum ini dia menyimpang. Ketika arah arusnya dibalik, jadi yang ini tadi ke bawah, menyimpang ke kanan, kutub utaranya. Ketika arah arusnya dibalik ke atas, ternyata magnet jarumnya dia menyimpang seperti ini, ke kiri. Nah, dari sini maka Ørsted berkesimpulan bahwa ternyata di sekitar kawat yang berarus ini itu muncul medan magnet di sekitar sini nih, di sekitar kawat sini. Apa tandanya? Yang ini enggak ya, yang ini enggak, yang ini tidak ada karena tidak ada listriknya. Jadi ternyata dari percobaan ini membuktikan bahwa ketika ada kawat kemudian dialiri listrik, ternyata di sekitar kawat tadi muncul medan magnet. Apa tandanya? Tandanya adalah magnet yang didekatkan ke dekat kawat tadi bereaksi. Nah, jadi salah satu bukti bahwa di sekitar kawat tadi ada medan magnetnya adalah kalau didekatkan magnet di dekatnya, maka magnet yang kita dekatkan tadi bereaksi. Nah, di sini salah satu reaksinya adalah penyimpangan. Ketika di arusnya ke bawah, dia menyimpang ke kanan. Kalau ketika arusnya dibalik arahnya, itu juga menyimpang dengan arah sebaliknya. Nah, itu adalah dasar dari atau awal mula pengamatan tentang fenomena bahwa ternyata di sekitar arus listrik itu, di sekitar kawat yang diberi arus listrik itu, dia muncul medan magnet. Nah, kita coba lihat sekarang seperti apa bentuk medan magnetnya, atau mungkin lebih tepatnya seperti apa arah medan magnetnya. Kalau kita di SMP kita sudah pernah belajar, kita menggunakan kaidah tangan kanan begini ya. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan di SMP sudah pernah belajar, mungkin di SD juga sudah pernah belajar. Jadi ketika menggunakan kaidah tangan kanan begini, maka nanti arah ibu jari yang ke atas ini menunjukkan arah arus. Kemudian arah jari-jari yang lain ini menunjukkan bentuk putaran medan magnet. Jadi kalau kita gambar kira-kira begini. Ini adalah arah arus. Kemudian di sekitarnya ini muncul pusaran medan magnet yang berputar di sekitarnya ini. Ini muncul pusaran medan magnet. Nah, arah atau bentuk putarannya itu dia seperti ini. Berlawanan dengan arah jarum jam ya, kalau kita lihat. Jadi kalau dia arah arusnya ke atas seperti ini, maka medan magnetnya memutar seperti ini. Kemudian kalau arah arusnya dibalik ke bawah begini, nah berarti dia nanti arah medan bentuk putaran medan magnetnya juga menunjukkan ke arah sebaliknya. Kalau misalkan saya buat ke kiri begini, ya berarti begini dia. Nah berarti ini arah arusnya, kemudian medan magnetnya berarti ini, muter begini. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, jadi dia begini. Kalau saya balik lagi ke sana, misalkan arah arusnya ini begini, nah berarti pakai. Nah, yang jelas tangannya pastikan dia tangan kanan, karena nanti kalau tangan kiri dia akan menunjukkan arah yang salah. Jadi kalau begini, nah berarti ya dia mutarnya begini. Nah itu bentuknya. Jadi arah arusnya lurus tapi
medan magnet ini muter di bawahnya, apa di sekitarnya nih. Mutar sesuai dengan kaidah tangan kanan atau dia berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi arah arusnya lurus, medan magnetnya itu muter-muter. Ini bentuk medan magnetnya begitu. Bentuk pusaran, jadi dia seperti pusaran begitu. Nah, sekarang ini baru bentuk pusarannya, belum arahnya begitu ya. Nah, lantas arah medan magnetnya kemana? Nah, mengikuti ini, maka nanti begini. Cara menentukan arah medan magnet adalah dengan cara mengambil garis singgung di mana medan magnet tadi akan diukur. Maksudnya begini. Jadi garis singgung sudah tahu ya. Jadi kalau misalkan nih, ini medan magnetnya arah arus listriknya ke atas. Medan magnetnya kan muternya begini. Nah, bentuk putaran medan magnetnya begini. Arahnya kemana ya? Tergantung yang diukur mau di mana. Kalau diukurnya di sini, berarti arahnya ke sana. Ke sana ya, mendekati pengamat. Tapi kalau diukur di sebelah sini, berarti ke sana. Itu maksudnya dari arah garis singgungnya ya, arah garis singgung putaran. Kemudian kalau diukurnya di sini, berarti arahnya ke sana. Kalau diukurnya di sini, berarti ke sini. Nah, jadi ini adalah bentuk putarannya. Arahnya kemana? Tergantung diukurnya di mana. Jadi bedakan antara bentuk putaran medan magnet atau pusaran medan magnet dengan arah medan magnetnya. Kalau pusaran medan magnet itu memutar berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau arahnya kemana? Tergantung di mana diukurnya. Bisa mendekati pengamat, bisa menjauhi pengamat, bisa juga ke kanan atau ke kiri. Nah, maka di sini untuk memudahkan menggambarnya itu ada simbolnya. Misalkan begini, ini nanti ada simbol begini. Nah, ini namanya simbol mendekati pengamat. Mendekati pengamat artinya mendekati kita, keluar dari bidang gambar, mendekati kita. Kemudian ada simbol silang. Ini namanya menjauhi. Menjauhi pembaca atau pengamat. Nah, ini simbol ini dari mana? Nah, oh ya, kita selesaikan dulu. Ada simbol begini, ini berarti ke kanan. Kemudian ada simbol begini, ini berarti ke kiri. Kemudian kalau ada simbol begini berarti dia ke atas. Kalau simbol begini berarti dia ke bawah. Nah, simbol-simbol ini diambil dari mana? Ini diambil dari bentuk anak panah ya. Kalau kalian pernah lihat anak panah, kira-kira begini bentuknya. Nah, nanti kalau kita lihat dari samping kan begini, tapi kalau kita lihatnya dari depan, maka dia tinggal titiknya begini. Kalau kita lihat dia dari belakang, dari sini, maka dia tinggal ekornya begini. Nah, ini adalah simbol yang menunjukkan arah medan magnet. Jadi misalkan nih, kalau arahnya begini, kalau kita ukurnya di sebelah sini kawat, di sebelah sininya kawat, berarti dia arahnya ke kanan. Gitu. Tapi kalau saya ambil arah apa yang beda ya. Nah, ini berarti ke kanan gini. Tapi kalau kita ngukurnya di sebelah kanannya di sebelah kanannya kawat di sini, nah berarti dia menjauhi karena dia arahnya ke sana. Kalau diukurnya di sini, berarti dia mendekati ya di sini. Karena dia ke sini, dia muter. Nah, kita coba lihat contoh soalnya yang ada di buku. Misalkan sebentar, Anda bisa lihat juga di buku contohnya, atau mungkin langsung di latihan soal ya. Di latihan soal itu ada di soal latihan di bagian belakang itu di soal nomor 1 misalnya. Ini coba saya hapus ya. Kita lihat misalkan contoh di soal latihan evaluasi bab itu di akhir itu yang nomor 1. Contohnya di situ perhatikan gambar. Jadi dia ada soalnya begini. Perhatikan gambar berikut, kawat berarus listrik mendatar, arah induksi magnet yang benar seperti apa. Jadi dia begini soalnya. Kemudian ini arah arus. Kemudian di sini ada, oh ya satu lagi, arus ini lambang arus. Kemudian nanti ada B ini lambang medan magnet. Nanti kalau ketemu ya, kalau ditemukan. Ini B ini menunjukkan medan magnet.
Kita kembali ke soal. Di sini ada soalnya. Yang opsi A itu medannya menjauh. Yang B medannya ke bawah. Ini A ya. A, B, kemudian yang C itu medannya menjauh. Yang A tadi mendekat ya. Opsi C menjauh, kemudian opsi D menjauh. Opsi E ke atas. Kemudian opsi F itu mendekat atau mendekati pengamat. Dari gambar ini, manakah arah yang benar? Nah, itu pertanyaannya. Kita lihat. Nah, ini arusnya ke sini, berarti kita pakai kaidah tangan kanan begini. Nah, kalau tangan kanan begini, berarti arusnya dia muternya begini. Ini ya, muternya begini. Kalau muternya begini, berarti yang di atas kawat dia menjauh, yang di balik kawat sebelah sini dia ke bawah, yang di bawah kawat dia mendekat, yang di depan kawat sini dia ke atas. Kita lihat mana yang benar gitu ya, kira-kira. Yang A disebutkan di atas dia mendekat, padahal seharusnya menjauh, berarti yang A salah. Ini salah. Salahnya gimana ya? Kita ginikan ya biar beda. Kita lihat yang B di atas tapi dia ke bawah, salah juga karena di atas itu harusnya menjauh. Salah juga. Yang C di atas menjauh. Benar ini benar yang ini. Karena memang betul kalau kita ukurnya di atas itu arah medannya menjauh. Sekarang kita lihat yang bawah. Yang D, E, F kita lihat. Yang opsi D ini medannya kalau di bawah kawat dia katanya menjauh. Salah karena harusnya mendekat. Salah. Kita lihat yang E. Di bawah kawat dia ke atas. Salah juga karena harusnya mendekat. Kita lihat yang F. Simbol F. Yang dilambangkan dengan F. Di sini disebutkan kalau medannya di bawah kawat dia mendekat. Oh, berarti benar. Nah, berarti dari sini yang benar, arah yang benar adalah yang ditujukan oleh C dan F. Nah, ini adalah jawaban yang benar. C dan F ini opsinya yang mana? Opsinya yang D di situ. Nah, itu contohnya. Satu lagi, misalkan di soal nomor 4. Soal nomor 4, ilustrasi yang benar berikut ini tentang medan magnet di sekitar arus listrik adalah, nah yang benar yang mana? Yang nomor 4 kalian bisa lihat ya. Saya hapus yang ini. Kita lihat yang nomor 4. Di situ ada 5 pilihan ya. Pilihan yang A itu I-nya ke sini, kemudian begini. Nah, yang atas kawat dia mendekat, yang bawah kawat dia menjauh. B ini maksudnya ini ya, medan magnet. Ini opsi A. Yang opsi B di situ disebutkan arusnya ke kanan, kemudian medan yang di atas dia menjauh, medan yang di bawah dia mendekat. Ini. Yang opsi C arusnya dia menjauh. Di sini arusnya menjauh. Ini I ya semua. Kemudian medan di sebelah kiri kawat itu ke atas, gini. Medan yang di sebelah kanan kawat juga ke atas. Nanti akan kita lihat satu-satu mana yang benar. Kemudian yang D itu arusnya menjauh. Kemudian medan sebelah kiri kawat dia ke atas, medan sebelah kanan kawat dia ke bawah. Yang opsi E, kita lihat yang E, kawatnya, arah arusnya ke atas, kemudian medan di sebelah kanan kawat dia menjauh, medan di sebelah kiri kawat dia mendekat. Kita coba lihat satu-satu. Yang pertama, arah arusnya ke kanan. B di atas mendekat, B di bawah menjauh. Benar ya, jadi ini arah arusnya ke sini. Yang di atas kawat dia mendekat pengamat ke sana, yang di bawah dia menjauh ke sana. Ini benar. Nah, coba kita lihat yang B. Kanan, arah arus ke kanan, ya. Kemudian kawat di atas dia menjauh, salah ya. Yang di bawah dia mendekat, ini salah. Karena harusnya kalau di kanan dia mendekat, di atas dia mendekat, di bawah kawat dia menjauh. Yang C, kawatnya menjauh. Kalau kawatnya menjauh berarti gini. Nah, kawatnya mendekat begini ya. Nah, kemudian di sebelah di sini nih, di sebelah kiri kawat dia ke bawah. Salah.
di sebelah kanan kawat dia ke atas, ini benar. Tapi karena yang ini salah, berarti ini salah. Harusnya yang ini ke atas, yang ini ke bawah ya. Kita lihat yang D. Kawatnya mendekat, mutar begini berarti medan magnetnya. Yang di sebelah kiri dia ke atas, salah, harusnya ke bawah. Yang sebelah kanan ke bawah, salah, harusnya ke atas. Ini juga salah. Yang E terakhir, medan arah harusnya ke atas. Maka medan listriknya begini dia. Kalau begini berarti yang di sebelah kiri kawat harusnya mendekat, di sebelah kanan kawat di sini harusnya menjauh. Ini juga salah. Berarti yang benar adalah yang A. Jadi kalau arah arusnya ke kanan, maka medan magnet di atas kawat dia mendekat, medan magnet di bawah kawat dia menjauh. Nah, itu kira-kira contoh soal dan pembahasan untuk arah medan listrik di sekitar kawat berarus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.